Iya, pemirsa Anda perlu simak terus ya bagaimana pesta diskon ini juga Anda bisa menikmatinya ya, karena di bulan Agustus September juga nanti akan berlanjut dan saat ini pun sebenarnya pesta diskon sudah mulai dilaksanakan. Nah, tentu saja sangat panjang pesta diskon, Anda bisa memanfaatkan dan bagaimana Anda bisa menjadi orang yang berbelanja dengan smart. Nah, nanti kita akan bahas ya. Pak, jadi kalau kita lihat sebenarnya dulu ada orang ketakutan bahwa online yang sudah mulai tumbuh di Indonesia itu akan menjadi pesaing ya daripada retail kita gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat omsetnya juga belum tinggi-tinggi amat gitu ya, masih 2% lah. Nah, orang tuh di Indonesia masih suka ke department store ya, masih melihat gitu. Nah, bagaimana Pak untuk bisa bersaing harga antara dep store dengan online ini agar juga orang merasa bahwa saya lihat-lihat aja lebih murah kok daripada online. Karena sekarang kan image-nya seolah-olah online itu paling murah, Pak. Bisa komentarin? Ya, yang tadi saya sebutkan Bu Afi bahwa kita memang benar-benar harus melakukan sesuatu surprise untuk customer. Jadi dia merasa, oh oke, saya attach ke dep store ini atau ke toko itu. Jadi nggak akan lari ke tempat lain. Kenapa? Karena ada satu keuntungannya kalau kita dengan online itu pasif, kita order kemudian nunggu barang dikirim. Kemudian kalau nggak cocok tukar lagi, tunggu waktu. Malah ada yang komplain kan kadang-kadang pengirimannya nggak dikirim dan lain-lain. Nah, dengan adanya ini makanya kami toko offline mencoba untuk bisa memberikan surprise dan menyediakan barang yang ada juga di online. Jadi kita bisa menunjukkan loh di online pun di kita ada. Malahan ada penawaran-penawaran terbaru yang kita sebut O2O kan. Jadi online to offline. Jadi pesen lewat online nanti ngambilnya di toko. Oke, jadi bisa coba dulu, bisa cukup apa enggak gitu ya. Coba dulu atau saya dari luar kota, kemudian mau kondangan di hotel di Senayan dekat Sogo misalnya. Kemudian kita tinggal ambilnya di situ terus langsung kondangan dah kan. Jadi sekarang banyak nyaman, inovasi ya sekarang ya Pak, luar biasa. Jadi tidak kerjasama nggak mengkhawatirkan. Tidak saling mematikan ya. Bahkan saya lihat sekarang beberapa department store juga sudah membuat online juga ya Pak. Saya lihat Lafayette misalnya itu juga salah MAP satu juga inovasi udah ya. ada MAP Mall. Nah gimana nih Mas Heri kalau kita lihat memang sekarang inovasinya sudah dilakukan dengan adanya online pun sekarang bagaimana caranya perusahaan-perusahaan juga sudah mulai tidak hanya ikut tapi tadi online dan offline tadi. Betul. Jadi memang inovasi ini menjadi kunci sukses ya, penting sekali untuk daya tahan strategi atau strategi bertahan mereka agar bisa tetap bersaing dalam industrinya gitu. Nah, kemudian terkait dengan online yang identik dengan ini barang selalu murah kalau dijual di lapak online. Nah, sebenarnya kalau kita lihat antara offline dan online ini ternyata masih mendapat perlakuan yang agak berbeda gitu ya. Bayar pajaknya ya salah satunya itu mungkin ya. Nah, bukannya jadi saya yakin bukan tidak mungkin toko offline ini bisa menjual barang lebih murah. Pasti mereka juga bisa menjual barang lebih murah daripada toko online. Namun karena perlakuan yang berbeda, nah sehingga mungkin itu bisa meningkatkan production cost dari toko offline itu sehingga harga jualnya menjadi sedikit lebih mahal. Nah, tapi dengan adanya event-event hari diskon ini ya tentu bisa lebih murah. Nah, harapannya pemerintah harus segera mengurus atau membuat suatu kebijakan yang apple to apple gitu ya antara offline dan online agar playing fieldnya sama lah ya. Agar bisa bersaing dengan secara sehat lah ya. Kemudian juga bisa memberikan suatu iklim usaha yang kondusif bagi semua sektor gitu. Terkait dengan online ini kan banyak sekali ya yang masih harus dibenahi gitu, terutama dengan pengecekan barang apakah sudah SNI atau belum. Itu yang paling penting. Karena di aturan SNI-nya nggak ada. Kalau barangnya per individu tidak perlu. Tapi kalau bentuknya pabrikan itu wajib SNI. Nah, kan itu yang mesti diperbaiki. Kalau misalnya barangnya hanya satuan gitu, tapi yang mesan ini banyak individu, jadi kan secara kumulatif juga akan banyak juga totalnya. Nah, inilah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, gimana caranya memastikan bahwa setiap barang impor yang masuk ke Indonesia, baik itu yang dipesan secara banyak ataupun satuan, ini harus terpenuhi SNI-nya gitu. Kemudian juga terkait dengan pajak. Nah, kemudian hal-hal lain ya terkait dengan perlindungan konsumennya gitu. Jadi jangan sampai banyak pengalaman bahwa konsumen itu memesan barang di toko online justru malah dirugikan. Jadi ada beberapa yang mungkin kapok gitu ya, tidak mau lagi. Jadi ini harus pemerintah harus benar-benar mengatur regulasi seluruh aspek di toko online ini agar
perlindungan konsumen tetap terjaga, kemudian juga iklim usaha juga semakin Iya, kondusif. ini menarik nih gitu. Pak, mengenai perlindungan konsumen dan pajak yang sangat berbeda aturannya, atau malah belum kepikiran untuk diatur. Gimana nih Pak melihatnya? Memang sebenarnya undang-undang perlindungan konsumen ini sangat clear, ya, tegas, mengatur. Yang saat ini juga dilakukan kepada toko-toko offline. Tiap kali ada sweeping, Betul. bagaimana dengan SNI, Kalau yang offline malah gitu ya? berbahasa Indonesia, Iya. dan termasuk juga malahan ada sweeping tentang kantong belanja. Banyak sekali yang kita lakukan. Jadi bukannya Sedangkan merasa online belum ya? Iya, bukannya merasa iri atau apa, tapi please, ini menyangkut perlindungan konsumen tadi yang ada undang-undangnya. Dan kedua yang menyangkut tentang Pajak. pajak. Setiap toko yang kita bayar sewanya, biasanya kalau depsor besar, kalau Betul. butik lebih kecil, itu yang kita bayar rental atau sewa itu ada PPN 10%. Betul. Kemudian kita memotong dari landlord PPh final ya. Kena, Itu betul. 10%. Jadi dari yang kita bayar itu 20% itu ke pemerintah. Jadi pemerintah segera saja sebenarnya Mengatur semua ya. mengatur supaya jangan sampai terlanjur. Betul. Kenapa sih mau Jangan ngeluarin- ditunggu dulu Iya, gitu loh. ngeluarin peraturan tentang online aja kok berlama-lama gitu. Nanti kalau sampai toko yang offline ini sudah terjadi sesuatu kan repot. Benar. Belum karyawan. Setiap 25 meter persegi ada satu Sudah. karyawan. Oh Dia gitu ya. jaga Jadi toko, wajib untuk gitu ya. merapikan. Jadi peraturannya cukup banyak sekali ya Pak yang harus dipenuhi oleh yang offline gitu ya, dibandingkan yang online ya Pak ya. Sama juga dengan online, misalnya pekerjaannya seperti apa, mereka nggak ini kan, karena semuanya itu diambil dari orang lain tanpa harus mempekerjakan, tanpa harus ada beban ya Pak ya. Oke, nah kita sekarang bicara juga mengenai gimana sih cara menjadi customer yang smart. Karena ketika kita belanja diskon, kadang-kadang orang Indonesia ini juga kadang-kadang Pak akhirnya pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan. Mungkin ada trik-trik Pak. Ya, kalau saya sarankan kepada customer, ya memang kita ada barang yang menarik tentu ingin memiliki. Iya. Tapi sesuaikanlah dengan Kemampuan. pendapatan, kemampuan masing-masing. Kalau istilahnya menjadi customer yang smart gitu ya. Iya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jangan gara-gara diskon semuanya diborong karena takut harga naik gitu ya. Oke. Terus Mas Rusli kan, Mas Heri, kadang-kadang kan kalau kita bicara tentang konsumen tuh kalau diskon tuh mereka suka bilang gini, oh diskonnya pasti ada barangnya pasti jelek atau cacat gitu ya. Nah, sebentar saya tanya dulu Bapak, apa begitu sih Pak? Enggak, jadi Belum tentu ya. kita kan punya pelanggan. Kalau sampai kita salah janji ataupun melakukan nipu kepada customer seperti itu, tentu customer nggak akan kembali. Betul. Bisa bayangin, apalagi keadaan persaingan kan ketat sekali. Masing-masing depsor juga saling mengintip kan. Jadi kita nggak berani main-main dengan seperti itu. Sekarang udah nggak bisa main-main, apalagi ada sosmed ya Pak ya. Akan semuanya Di masuk foto ke sana masuk ya. udah, kita. Nah sekarang nih Heri termasuk yang milenial nih, gimana? Belajar smartnya gimana sih? Jadi kalau Sebagai konsumen Anda ya? sebagai konsumen ini tentu perlu melihat review ya. Sekarang banyak internet gitu ya, Oke. informasi di internet Di Google ya, betul. pasti. Ini banyak yang menyediakan review bagaimana belanja di sini enak atau tidak, belanja di sini enak atau tidak. Itu penting sekali bagi konsumen untuk membaca review terlebih dahulu. Jadi membaca review dari konsumen atau customer yang sebelumnya Sudah telah berbelanja. Jadi kalau di toko online ini selalu ada review. Jadi komentarnya ini baik atau tidak. Nah, inilah yang harus dicermati oleh customer gitu. Nah kalau misalnya kayak department store ada nggak review gitu? Ya ada di Google itu Selalu kalau ada kita ya? ketik Oke. ya, kalau kita cari informasi mengenai Bagaimana fasilitas toko- kenyamanan belanja di situ pasti ada gitu. Oke, Bagaimana setelah kenyamanan review apa? belanjanya. Setelah review Nah, apa? setelah review tentu kita bisa membandingkan kira-kira kita ingin belanja kemana, tentu yang sesuai dengan kebutuhan. Memang antara kebutuhan dan keinginan ini kan yang berbeda ya. Jadi kita butuhnya Betul ya, dari rumah apa aja mau dibeli gitu ya. ya itu salah satu tipsnya. Jadi kita butuhnya apa aja belanja. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak belanja yang padahal sebenarnya itu tidak kita Nggak butuhkan. butuhkan. Gitu. Nah, justru itu akan menjadi mubazir. Nah, tentu kita butuh apa, kemudian baru kita belanjakan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya ya harus melihat berapa income yang kita punya, kemudian juga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan Pengeluarannya. pengeluaran. Tapi kan kadang-kadang lain loh Bu Abi. Gimana, Pak? Kita di luar negeri orang belanja oke buat beli saya. Ini sering belanja buat ini. Tapi kalau di kita lain, ini beli buat adiknya, ini Iya, beli buat benar. keponakannya.
orang Indonesia itu sangat generous dan Sangat baik generous, hati. Jadi betul. sangat beda lah. Betul, betul. Nah Pak, kan kadang gini, Heri lagi, karena dia sebagai customer ya Pak, kan kartu kredit ini sering menjanjikan kan, oh Anda bisa cicil 12 bulan. Jadi kadang-kadang menurut dia, oh kalau untuk penghasilan bulan ini nggak cukup, tapi kalau 12 bulan dibagi itu jadi cukup. Nah itu gimana tuh? Itu sebaiknya diambil nggak tuh kayak gitu? Ya itu salah satu fasilitas ya untuk memudahkan customer dalam berbelanja. Itu membagi tenor pembayaran menjadi lebih panjang, padahal belanja di satu titik waktu. Tapi kita jangan lupa bahwa bulan depan ini kita masih perlu belanja juga. Ya? Bulan depan belanja juga, ya bayar cicilan juga. Kemudian 2 bulan dan 3 bulan lagi kita juga masih memiliki kebutuhan untuk belanja. Nah ini kita harus bisa melihat jangka panjang kita ke depan. Kira-kira dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kita butuh apa yang harus kita belanjakan. Jadi jangan sampai match antara pendapatan dengan pengeluaran. Baik Pak Handaka dan Mas Heri, ternyata banyak hal juga yang bisa kita bahas ya, tapi karena waktunya sangat terbatas, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat konsumen ya, dan juga kalau kita melihat pesta diskon ini, mari kita rayakan bersama secara nasional, tidak hanya di Jakarta ya, tetapi kita berharap seluruh Indonesia juga bisa merasakan, dan memang di daerah juga diskon juga ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, demikian talk show pada malam hari ini membahas seputar pesta diskon belanja akan meningkatkan potensi retail, dan kita berharap masyarakat kita bisa menikmati pesta diskon ini sampai dengan bulan September, apalagi adanya Asian Games juga akan banyak diskon yang bisa diperoleh oleh para wisatawan ya. Kita berharap ini akan berhasil meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga peningkatan penjualan daripada perusahaan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam.